Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Gimana kabarnya? Sehat dan tentunya tetap semangat. Sebelum Bapak mulai, Bapak punya pantun nih. Terlelap tidur di dalam kamar, jatuh ke dalam bunga raplesia. Berjumpa lagi bersama Pak Komar, tentunya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dengan topik teks fantasi. Adapun sasaran video yaitu siswa-siswi SMP kelas 7. Nah, sekarang untuk anak-anak Bapak semuanya, ayo persiapkan buku dan penanya. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi cerita fantasi yang pernah dibaca atau ditonton. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui pengertian, jenis, dan unsur dari teks fantasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan contoh teks fantasi berdasarkan jenis-jenisnya. Ayo kita menuju proses pembelajaran. Wah, kira-kira sekarang Bapak lagi ada di mana ya? Benar sekali. Bapak sekarang lagi ada di dunia fantasi. Kalau anak Bapak mendapatkan kesempatan, kira-kira kekuatan apa yang diinginkan? Apakah kekuatan petir? Atau kekuatan api? Atau kekuatan air? Wah, pasti ada dong kekuatan yang diinginkan untuk menyelamatkan dunia. Ayo, siapa di sini yang suka nonton? Film fantasi apa yang kalian pernah tonton? Siapa tokoh favoritnya? Siapa? Wah, benar sekali. Tokoh tersebut memiliki kekuatan apa ya? Anak Bapak sudah hebat dalam mengidentifikasi film fantasi yang pernah ditonton. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik sedikit maupun seluruh dari cerita yang ditampilkan. Sekarang sudah paham apa itu pengertian dari cerita fantasi? Apa jenis-jenis cerita fantasi? Jenis yang pertama, ada jenis cerita fantasi total. Nah, ceritanya ini menyangkut keseluruhan yang tidak ada dalam dunia nyata. Kira-kira contohnya seperti apa ya? Nah, berikut contohnya. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Fantasi yang mengungkapkan cerita khayalan namun masih menggunakan nama-nama atau peristiwa di dunia nyata. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Cerita fantasi terbagi menjadi 6 bagian loh. Yang pertama itu ada tema, ada alur, ada tokoh, dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri. Kita ulas yang pertama nih anak Bapak semuanya. Tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan sebuah cerita. Alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Tokoh dan penokohan, yaitu karakter dan pemeran atau pelaku di dalam sebuah cerita. Misalkan Bapak menjadi tokoh Avatar. Di sana
Tentunya tokoh Avatar memiliki kepribadian yang baik, pemberani, sabar, dan penyayang. Yang kedua ada latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita. Suasananya mencekam, di mana aku sekarang? Atau suasananya lagi bahagia. Hahaha, aku sekarang lagi bahagia karena mendapatkan sebuah hadiah dari sang raja. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawa sebuah cerita. Yang terakhir, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohannya. Apakah pesan tersebut mengena dan dapat memberikan motivasi kepada anak-anak Bapak dalam menonton atau membacanya? Pantun penutup. Ke sekolah berdandan rapi. Anak cerdas bangun pagi-pagi. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.